علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, ketua pengurus jamaah Masjid Al-Tahirin 26 Ilir Palembang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman dimanapun berada yang bisa yang mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita kitab Hidayatul Anam yang merupakan syarah dari Kitabul Ahkam. Maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dan sekaligus ini merupakan ikhtitam sementara, penutupan sementara kajian kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab zuhud dan waraq, maka kita masuk pada hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya akhrajahu Muslimun. Dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya, sesungguhnya Allah mencintai hamba at-taqiyya yang bertakwa, yang takut kepada Allah, al-ghaniyya yang kaya, al-khafiyya yang tersembunyi. Akhrajahu Muslimun, ini hadis meriwayatkannya Imam Muslim. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad, kalau orang kita jarang nama Sa'ad, biasanya Sa'id. Sa'ad jarang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang kita pernah bahas, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, sampai 10 nama. Maka itu kemudian istilah ini dikenal dengan al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mudah-mudahan melok-melok beliau. Tak apa-apa kira-kira membasuh kita dapat emperan di surga, ujung-ujung rempes-rempesan surga jadilah daripada VIP di neraka. Kita syukur-syukur, kita minta al-firdaus al-a'la, kita minta firdaus yang paling tinggi. Harapan kita seperti itu insyaallah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau bercerita, kalau berkata kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadis qauli, hadis perkataan.
Aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai hamba. Apa makna cinta Allah? Cinta Allah artinya Allah akan berikan kebaikan untuk orang tersebut, baik dunia maupun akhirat. Allah akan memberikan yang terbaik untuk orang tersebut, baik dunia maupun akhirat. Terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurut keinginan kita. Tapi yakinlah bahwa itu pasti merupakan hal yang sebenarnya kita butuhkan. Maka beliau bersabda menekankan bahwa sesungguhnya Allah mencintai hamba. Karakter hamba adalah karakter yang memang dia mengagungkan, mengesahkan Allah, kemudian menghinakan dirinya. Akan kita bahas nanti. Siapa hamba yang karakternya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? At-taqiyya, yang pertama yang bertakwa, yang takut. Dikatakan bahwa takutnya kita pada hewan buas, maka kita akan lari dari hewan tersebut. Tapi takutnya kita kepada Allah, maka kita menghampiri Allah. Kita datang kepada Allah dengan cara kemudian kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Bagaimana cara supaya kita bisa menumbuhkan rasa takwa ketika melaksanakan perintah Allah itu bukan keterpaksaan? Maka sederhananya Bapak Ibu, berawal dari iqra'-nya kita. Bahwa kita pernah bahas iqra' itu kan artinya membaca tanpa paham maknanya, itu iqra'. Yang kedua, dan ini yang mestinya selebihnya sekarang ini kemudian kita galakkan, kita kemudian perkenalkan kepada anak, murid atau keluarga kita, yaitu ketika ada ucapan atau kalimat, kita pahami apa maksud dan kalimatnya, sehingga apa yang kita baca baik Al-Quran maupun hadis itu kemudian memang meresap ke dalam diri kita. Maka menurut pribadi Al-Faqir, ketika berdoa untuk sekarang, kondisi masyarakat sekarang, kadang-kadang lebih baik doa dalam bahasa kita, Palembang, Indonesia, dibandingkan dengan doa dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ketidakpahaman kita dengan apa yang kita doakan. Tapi kita tetap husnudzon, yang didoakan pasti baik. Tapi contohnya bahwa contoh ketidakpahaman kemudian melahirkan hal-hal yang mungkin menyedihkan sekaligus lucu. Ada ceritanya orang Arab. Ada orang Arab ini, kemudian dia ngobrol, Masya Allah. Terus ada orang di belakangnya, amin, amin, amin. Dikira berdoa. Padahal tidak segala orang Arab tuh ngomong berdoa kan. Nah, karena bukti ketidakpahaman kita. Maka berarti kadang-kadang apa yang dibaca kalau sudah seperti itu, kadang kita melongok, ini Ustaz Noaka apa, tapi dengan modal husnudzan, maka dia mengaminkan doa tersebut. Lain dengan kalau gitu, ya Allah, ampuni dosa kami, betapa banyak dosa kami ya Allah, pagi siang malam kami lakukan. Ya Allah, berikan kesehatan, pengen ngaji, pengen haji, pengen umroh, pengen cari nafkah yang halal. Beda aminnya. Apalagi doa berikut, ya Allah, lunaskan utang, tambah kencang gitu. Khusyuk, ya Allah, anjing. Ya Allah, token lah berbunyi, SPP lah mana lah 3 bulan belum terbayar. Lihat, beda. Nah, berarti tak apa-apa, bahkan bagus kita basuh kita dewek. Bahasa yang kita pahami. Selama tidak ada tuntunan dalam fikih, dalam syariat harus berbahasa Arab. Salat wajib bahasa Arab, wajib. Bahasa berarti kita bahasa Arab. Kemudian misalnya berdoa ketika di Ka'bah, misalnya ada jenis-jenis doa yang harus kita pakai bahasa Arab. Selebihnya bahasa kita baik. Atau kalau kita sudah paham bahasa Arab, paham maknanya, maka kita tak apa-apa misalnya, kita doakan pakai bahasa. Kalau tidak itu baik. Bahkan ada ulama yang berdoa seperti ini, ya Rabb, kendak mula, kendak kau ya Allah, sudah, amin ya Rabbal Alamin, selesai. Tapi panjang dalam maknanya itu. Sebagaimana ada seorang ulama berdoa, ya Allah, Allahumma anta wa ana. Ya Rabb, kau adalah engkau, aku adalah aku. Amin. Selesai. Nah, cuman kan bukan kita doa ini.
Maksudnya kadang-kadang ya boleh, tapi ada ulama dia sudah paham dengan apa yang diucapkan. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Sehingga takwa itu akan semakin terasa amal ibadah kita kalau kita pahami maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berarti ada dialog tuh antara kita sama Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah. Hanya kepada Engkaulah, bukan ke dokter, bukan ke polisi, bukan ke DPR, bukan ke siapa. Hanya kepada Engkaulah kami minta bantuan, minta pertolongan. Lain Pak rasanya. Maka berarti untuk menimbulkan semangat ketakwaan itu, dikatakan para ilmuwan, dikatakan ulama, kita ajari apa yang dilakukan, yang kita lakukan itu kita pahami maknanya. Apa hakikat takbir? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang besar Allah, kita ini kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti yang lain-lain kecil. Nah, kalau sudah seperti itu, maka terbangun pemahaman itu, maka pondasi amal kita sudah bukan karena menggugurkan kewajiban. Tidak kita ini kemudian sekadar ngugur ke kewajiban, daripada anulah sudah semayang, selesai. Tapi kalau sudah paham maknanya, maka itu akan semakin berkualitas, naik levelnya, naik tingkatnya, dari hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kemudian berikutnya kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan kesadaran karena kita pahami maknanya. Nah, ini penting. Berarti ngapa tujuan kita belajar ini? Salah satunya bahwa apa yang kita pelajari ini mendukung syariat dan amal ibadah kita. Ketika takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan yang lain. Sehingga kalau ada oknum pejabat, kalau takbir, selesai takbir masih sombong, berarti dia belum paham makna takbir. Kalau masih kemudian selesai dari sholat dia masih minta besak ke, berarti belum paham dengan takbir. Karena yang besar, mulia, hebat, yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini la syai', nothing. Tak kata apa-apa kita ini. Bahasa kerennya tak naru apa-apa. Nah, karena saya sedang berhadapan dengan beliau-beliau dari daerah pedamaran, Bang Diri. Maka hamba yang bertakwa, takwa itu artinya takut. Takut itu tak terbatas dengan tempat dan waktu. Sebagaimana karena pemahaman kita terhadap yang kita takut ini, kita sedang dalam pengawasan Allah yang bahkan seperti ini. Bentar lagi misalnya mati lampu, ada semut berjalan, Allah tahu dengan semut yang berjalan di waktu gelap itu pengetahuan Allah. Kemudian Allah tahu apa yang ada dalam batin kita masing-masing. Bahkan apa yang belum kita ucapkan Allah sudah tahu. Nah, ketika kita sudah berdagang, bernego, beribadah, kita sedang transaksi dengan Allah yang kita pahami dengan segala sifat kesempurnaan ini, maka takwa kita tuh akan semakin bagus. Ngapo? Karena kita ini menyembah zat yang seluruh sifat kesempurnaan, sifat baik itu disandarkan kepadanya. Maha baik, maha gagah, maha sugi, maha hebat, maha luar biasa, segala maha yang baik-baik itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hamba tersebut takwa kepada Allah, maka Allah sangat cinta pada hamba tersebut. Satu saat ada seorang yang, mereka ini kan dalam hadis Sahih Muslim, dari Bukhari Muslim kan, ada 3 hamba yang ketika jalan-jalan, kemudian mereka masuk ke gua itu, kemudian gua itu kemudian tertutup oleh batu yang besar, tak bisa digerakkan, digeser. Akhirnya habis harapan, mereka doa, yuk kita tawassul dengan amal soleh kita. Yang ketika kita berharap bahwa amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berharap Allah akan menyelamatkan kita. 1 dari 3 yang bertawasul dengan amal soleh ini apa? Ya Rabb, aku punya rekan bisnis. Kemudian rekan bisnis ini kemudian ternyata dia lost contact, saya kehilangan hubungan dengan dia. Zaman dulu mungkin, kalau kita sekarang mungkin hilang nomor HP-nya,
dikontak ternyata HP-nya ada aktif lagi, kita cari-cari, kita kehilangan kontak. Tapi modal orang tersebut ada sama saya, Rob. Kami dulunya lagi kongsian 10 juta, masing-masing 5 juta. Dia nitip 5 juta, ya Allah. Kemudian 5 juta ini kemudian aku kehilangan dia. Sehingga 10 juta ada padaku, kemudian 5 juta punya temanku ini. Maka kemudian dikembangkan bisnisnya, untungnya dimasukkan lagi, dikembangkan makin besar, modalnya semakin banyak. Dan 1 rupiah pun tak aku makan. Maka ya Rabb, kemudian setelah selesai dapat semua, aku kembalikan kepada dia. Ya Rabb, kalau amal ini merupakan amal yang engkau ridhai, engkau terima, tolong geserkan pintu batu yang besar ini, bergeser dikit. Nah, kenapa motifnya orang ini dia jujur dalam perdagangan? Karena dia takut kepada Allah. Kalau wong yang tidak takut dengan Allah, ngatasnamakan nomornya, nomor Pak Muji. Assalamualaikum, Tat, apa kabar? Ustaz, pacak minjam 100 kah? Ngapa? Pacak minta 10 juta kah? Atas nama beliau, padahal bukan, nomornya sudah dihack. Itu orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah cinta kepada hamba. Karena kita ini lagi ada di pasar, maka Allah sangat senang dengan pedagang yang takwa dan takut kepada Allah. Kalau duku kumring, ngomong ke duku kumring. Kalau duku dari luar kumring, ngomong ke luar kumring. Jangan duku campur rambai, dikatakan duku kumring. Atau kemudian kalau asam pelam jangan dikatakan manggo dari Indramayu misalnya. Asam pelam ngomong ke masa ada tuh lah pembelinya kaget. Dan orang kalau sudah ikhwan, orang kalau sudah cinta, percaya kepada kita, yakin kapan tahun depan sampai ke toko wong lain buka, kita belum buka masih ditunggunya. Karena dia sudah percaya. Ini banyak terjadi. Maka ikhwan, ini yang pertama, Allah cinta kepada hamba yang takwa kepada Allah. Al-Ghani, kemudian Allah cinta kepada hamba yang kaya. Tentunya kaya di sini bukan banyak uang, tapi kaya hati. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Nerimo ing pandum. Menerima apapun pemberian Allah, merasa cukup. Terima kasih ya Rob, tunjukkan 10 juta ya Rob, terima kasih. Tunjukkan 1 juta ya Rob, terima kasih. Maka kenapa rumus cukup ini Bapak Ibu? Bagaimana rumusnya adalah kita punya keyakinan, hakul yakin, Allah zat yang maha jenius, maha pintar, dan Allah tak pernah salah dalam menakar rezeki. Sehingga kita yakin bahwa apapun yang diberikan Allah memang sudah sesuai takaran, dan Allah tak pernah salah target. Oh, ternyata rezeki saya ketukar dengan Pak Muji, enggak, tak pernah salah Allah. Maka kalau sudah seperti itu, maka dia berikhtiar, bagian dari tugas kemanusiaannya, kehambaannya kepada Allah, dapat sedemikian, kemudian dia merasa cukup. Itulah orang yang kaya. Berarti kaya itu adalah mental, kaya itu adalah sikap, kaya itu adalah sudut pandang. Betapa banyak ada orang yang bisa mendapatkan sekian-sekian, kemudian selanjutnya dia merasa cukup dengan pemberian Allah, itulah kaya. Tapi betapa banyak ada orang yang zahirnya dia sudah punya apa banyak sekali, tapi tak sudah-sudah becarian duit ini. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, maka kita bersyukur bahwa kita diberikan rasa cukup. Ustaz, apakah rasa cukup dalam Islam itu kemudian kontraproduktif, sehingga umat Islam ini kemudian nerimo lah, itu namanya, kita namanya penyungkan, itu namanya lomo, itu namanya malas atas dasar istilah agama cukup. Harus ada kerja dulu dong, ada usaha. Tidak kita nunggu pecah Siti Maryam. Ustaz, ente zikirnya berapa kali sehari? Sehari semalam 33 sudah salat. Bukan Pak, itu Siti Maryam, Masya Allah. Makanya makomnya dia bisa mendapatkan rezeki tak seperti orang banyak. Maka berarti rasa cukupnya itu adalah ketika dia sudah berupaya dan diberikan Allah, maka kemudian dia merasa cukup. Itu namanya orang yang kaya. Jadi membahas kita tidak nyerah sebelum berperang, tidak seperti itu. Kemudian al-khafiyah,
Allah cinta kepada hamba yang pertama tadi apa? Yang takwa. Yang kedua, Allah cinta kepada hamba yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, Allah cinta kepada hamba yang tak butuh validasi orang banyak. Khafi itu tersembunyi, senang menyembunyikan diri. Ada istilah kita ni sering wali mastur ini, wali yang tersembunyi. Nah, maksudnya dia menyembunyikan amal-amal kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kemaksiatannya. Wah, ini berat. Apalagi di akhir zaman di mana orang itu punya penyakit haus validasi, haus pengakuan. Belum soleh rasanya kalau belum terjenguk, kemudian di medsos dia melakukan apa misalnya. Belum rasanya soleh kalau belum di grup itu melaporkan, wah alhamdulillah zikir saya hari ini 10.000. Kalau untuk sekadar saling memotivasi oke lah. Tapi kalau dalam hatinya ketika dia memberitakan itu ada rasa senang, nah di situ sudah punya rasa pengen diakui orang banyak. Nah, orang ini adalah orang yang dia sudah selesai dengan dirinya. Dia itulah selesai dengan dirinya dewek itu maksudnya dia lah tak butuh lagi pujian wong lain. Dia tak peduli dengan protesan wong lain, semata-mata yang dia harapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini biasanya dia tidak menampakkan dirinya dengan orang banyak. Ini ada satu ucapan yang sangat indah dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali itu ini. Ini kita bacakan dulu Arabnya. Beliau menyatakan, kun indallahi khairan nasi. Jadilah engkau di sisi Allah sebagai sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nafsi syarran nasi. Dan jadilah engkau di depan nafsumu adalah orang yang terburuk. Wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Dan jadilah engkau di antara orang banyak sebagai bagian dari orang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Pertama, tentunya kita kalau pengen menjadi yang terbaik, validasi kita, kalau pengen diakui itu bukan diakui manusia yang baik, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala orang baik, itu baru kita pengen. Sekarang betapa banyak ada orang haus pengakuan orang banyak tapi dia tak peduli dengan Allah. Sehingga yang seperti ini biasanya dia akan menampakkan zahir yang bagus tapi dalamnya membasuh kita di bekuan. Cak manggo mulus, pas dalam tu banyak sekali bekuknya. Banyak yang kumbang-kumbang kecil itu. Berarti ngerogot di dalam. Kenapa? Karena yang dia pentingkan zahirnya semata-mata. Mazahir yang dia pentingkan, keluarnya klimis, luarnya kemudian kemudian luarnya glowing, tapi dalam hatinya ketabasa adu di dia, pendendam adu di dia, ujub, sombong, riak, takabur adu di dia. Naudzubillah. Maka kalau kita berharap bahwa luar dalam kita bagus, kalau nak terpaksa dibuat perbandingan, luarnya jahat, dalamnya bagus, lebih mending daripada luarnya bagus tapi dalamnya bekuan. Ikhwan dimulakan Allah. Maka orang kalau sudah yang dia pentingkan adalah pandangan manusia, dikatakan dalam satu maqalah, barang siapa yang dia pentingkan pandangan makhluk, maka Allah akan cabutkan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah perhatian manusia, bukan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau lama itu, maka tidak lama lagi ibadah, dak katik saripati, dak katik indah-indahnya. Jadi kalau nak pengajian, pengajian pengen sholat tarawih tempat yang ramai, biar ngapo? Biar kijingoan wong banyak. Tapi kalau musalla yang tercobu pojok dusun, kemudian imamnya sekian, tak banyak lagi yang datang, dia tak galak. Ikhwan dimuliakan Allah, dia tak berharap itu semua. Mau di masjid yang ramai dia sholatnya semangat, mau di masjid atau mushola yang sepi dia sholatnya semangat. Karena kenapa? Karena dia ibadahnya kepada Allah, bukan ibadah kepada makhluk. Nah, ini maksudnya. Maka ketika orang itu sudah menjadi yang terbaik di mata Allah, itulah harapan kita. Dan pesan Sayyidina Ali yang kedua, kata beliau, dan jadilah engkau di depan nafsumu sebagai orang yang paling buruk.
Paling buruk itu maksudnya bagaimana? Paling buruk itu artinya tak menguntungkan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini pengennya lidah ini bergibah, tapi kemudian ditahan sehingga dia tak galak gibah. Benci nafsu itu pada kita, sehingga dibilang, ayo jahat nian, kata nafsu. Pengennya kita ini misalnya benci kepada sesama, tapi kemudian hatinya astagfirullah, astagfirullah. Maka nafsu yang pengen mengarahkan kepada keburukan tak diladeni, maka kita di depan nafsu kita menjadi makhluk yang terburuk. Atau makna yang kedua, jadilah kita orang yang terus menghinakan diri kita, sehingga yang kita lihat buruk-buruknya kita, yang kita lihat kurang-kurangnya kita, sehingga kita punya hobi baru. Apa hobi baru itu? Mencari kebaikan orang lain. Dan ketika melihat orang lain, yang kita lihat baiknya. Ada orang tak berpeci, tak berbaju panjang, kemudian dia pakai celana jeans lagi, masuk masjid. Ya Rob, betapa banyak ada orang sampai ke mall puluhan kilo. Ada orang nyari pindang viral. Di mana? Di Sekayu situ. Dia ngancap sampai ke Sekayu. Ngapu? Kami nih Pak pengen makan pindang viral itu. Masjid 5 kilan, tak sampai kakinya ke masjid. Banyak tak? Banyak. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ada yang seperti itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita lihat bahwa betapa ternyata kalau kita menjadi orang yang paling buruk di depan diri kita sendiri, kita akan bilang orang lain itu baik. Bapak itu tak berpeci, tak berbaju, cak kita cak kebanyakan pakai celana, tapi apa? Masuk masjid, jingok masuk masjidnya, jangan nyok ada berkepian. Kadang-kadang penyakit orang soleh ini mencari kesempurnaan kalau pacak menimbul ke diri dia. Mana maksudnya? Lah masuk masjid uang ini, dicari-cari kekurangan orang tersebut, bukan untuk apa-apa, bukan untuk memperbaiki orang tersebut, tapi untuk apa? Untuk menampakkan kesolehannya. Ini yang jadi masalah. Pak, kalau di kami ini harus pakai peci. Dah mohon maaf deh, aku dah peci, tak apa-apa, tak apa-apa. Ini kan kadang-kadang kita besak-besak ke uang yang tak pakai peci ketika masuk masjid, tapi terhadap orang yang belum galak semayang kita biasa weh. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini paradoks dalam masyarakat yang terjadi. Jadi bagaimana kita bisa menilai kebaikan orang sebagaimana dia, kita lihat baiknya, kita hargai kebaikan orang lain. Jadi kalau nak nyari kesalahan, cari kesalahan kita. Kalau cari kebaikan orang lain. Itu baru orang yang kata Sayyidina Ali, wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau menjadi orang yang terburuk di depan hawa nafsumu, karena engkau tak ladeni hawa nafsu. Yang ketiga kata beliau, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah engkau menjadi bagian dari manusia, sebagai orang biasa, tak menyolok di masyarakat. Bagaimana tak menyolok? Baik tak menyolok pada pakaiannya, pada zahirnya, atau pada bahasa tubuhnya, atau dalam kehidupan sehari-hari. Karena ikhwan, karena Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini karena sudah haus pengakuan orang lain, sehingga kita berupaya untuk kita bahasa kita Palembang tu tampil nak nyemelo. Biar apa? Biar jadi pusat perhatian. Misalnya wong lain bercincin sikok, dia 10. Misalnya, ya minta maaf pada ahli cincin, aku juga hobi di batu cincin hobi. Jadi sama pemuja batu, bukan pemuja batu, penyenang batu, minta maaf. Tapi kan kadang-kadang ada orang tu pakai ngapo 10 tu senang baik, karena dia senang, dia dewean pun pakai batu 10. Tapi kadang-kadang ada pakai batu 10 supaya minta jingok orang lain. Wah, keren bapak ini, sehingga harga dirinya menjadi itu. Atau kalau kondangan, maaf ini bapak-bapak lewat sekarang, kau ibu pecah toko emas berjalan.
Dari sini sampai ke siku. Gelang kalau. Cukup dak galak dia pakai jilbab, nak pakai ketopong. Ngapa kalau pakai jilbab dak kejingoan? Apa namanya itu? Kalung ada itu. Kemudian dak pakai di jilbab dak kejingoan antingnya, subangnya. Cocoknya pula lah kurang-kurang apa giginya pula dimasinya. Dia ngomong, nak ke mana Pak? Biar kejingoan itu. Ngapa? Supaya diakui wong sugih. Ikhwan belakang Allah, belum ada sejarah wong sugih sesugih Fir'aun. Sesugih Qarun. Qarun itu bahasa kita, dia tidak perlu menampakkan hartanya, dia cukup menunjukkan kartu debit yang unlimited lah. Kan lah itu wong sugih. Nah dia harus validasi, pusat perhatian. Termasuklah misalnya kalau lagi ngobrol di warung kopi, pengen omongannya yang didengar. Sehingga supaya omongannya dengar, ngomong itu kadang-kadang tidak masuk akal. Kemarin ana dapat iwak belido besar dari teruk. Ai jawab alangkah besarnya. Mana itu? Iya, tadi di Palembang itu dia dibuat yang dia lagi rubuh itu di PKP. Oh, itu kan. Minta perhatian tuh sampai akhirnya ampun ngotak iwong jadi tuh kisah gesat. Dan zaman sekarang itu bahkan naudzubillah kita anggap normal. Please, mohon jangan dinormalisasi orang yang tidak normal ini. Sampai-sampai kontennya biar viral, ada yang disuruh makan sabun. Ada yang makan apa dia makan, yang tidak dimakan wong dia makan. Apa supaya diakui orang lain. Ikhwan dimuliakan Allah, berarti orang ini saya ulangi lagi pembahasan saya yang kemarin. Siapa orang yang merdeka? Orang yang merdeka adalah orang yang menganggap dirinya normal. Orang menganggap dirinya tidak istimewa di tengah orang banyak. Ngapa? Penyakit juga itu apa ya? Kecewanya kita salah satunya karena kita terlalu menganggap diri kita ini istimewa, tinggi, hebat, sementara di tengah orang lain kita ini biasa baik. Sehingga ketika orang kemudian tak menyambut kita, kemudian orang lain tak menyikapi kita dengan baik sebagaimana anggapan bahwa kita ini hebat, laju nak marah. Belum tahu dia dengan aku. Lah, kata aku tak tahu ni dengan kau, kata aku. Ente siapa? Nah, kira-kira seperti itu. Nak nyingok kita ini tak katik regonya biasa di tengah masyarakat, jangan di Palembang, mungkin banyak kenal. Kita jalan ke Jakarta, di Tanah Abang, atau di pasar, atau di mana, atau di Masjid Istiqlal. Kita duduk, ada yang merti ke kita. Walaupun kita foto, berarti kita ini biasa bahaya Pak. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita ini merasa kecewa. Kenapa? Karena kita berharap orang akan menganggap kita istimewa sesuai dengan anggapan kita terhadap diri kita, padahal kita ini biasa baik di mata orang lain. Maka orang yang hebat, orang yang merdeka, dia sudah tak menganggap dirinya. Diundang pakai WA, hadir kalau baca. Diundang pakai undangan yang tebal itu, hadir, bukan karena apanya, karena diundangnya dan karena dia baca hadir. Yang undang soge hadir, yang undang orang miskin dia hadir, bukan karena soge atau miskinnya, tapi karena mana yang baca dia dulu kan untuk dia hadir undangannya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, orang seperti ini maka siaplah untuk berbahagia, karena dia sudah tidak perlu ditekan lagi oleh perasaan yang pengen dihargai tinggi oleh orang lain, karena dia menganggap dirinya biasa saja. Sehingga lahir kebiasaannya, mana amalan-amalan yang bisa dikerjakan sendirian tak beritahu orang lain, dia tak akan beritahu. Tapi beda kalau amalannya misalnya kita ni kan galak ada tadarus gitu, teman-teman. Tadarus. Kita ni supaya semangat kita ngaji tadarus tak apa-apa. Padahal setelah tadarus balik itu dia ngaji lagi. Yang ngaji lagi di rumah dak dia juga tahu ke orang lain. Mantap. Dia solawat misalnya atau dia zikir di rumah sekian bilangannya, tak dia beritahukan kepada orang lain. Tapi zikir, solat berjamaah seperti ini, ya karena dia memang di masjid, ya dia lakukan, karena memang itu syiarnya itu kita nampakkan. Tapi maksudnya di sini dia merahasiakan amalan-amalan khususnya dan tak dia beritahukan kepada orang lain. Inilah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ikhwan dimuliakan Allah, yang seperti ini menjadi pembelajaran untuk al-faqir, untuk kami, untuk kita galo-galo, bahwa 3 karakter ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tarkuhu ma la ya'nihi rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dan dari Sayyidina Abi Hurairah, dan maksudnya dan juga hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk baiknya Islam seseorang itu ketika ia meninggalkan hal-hal yang tak penting atau tak bermanfaat untuknya. Ini Bapak Ibu, hadis yang ke-8. Fa insyaallah kita akan bahas setelah lebaran bismillah, ya saudara ya, insyaallah. Jazakumullah khair. Selamat berpuasa, selamat menyambut ibadah puasa bulan Ramadan, siam dan qiyamnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba dalam golongan hamba yang istiqamah dalam ketaatan. Kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Kita menganggap buruk diri kita sendiri di depan hawa nafsu kita, dan kita menjadi orang yang biasa di antara orang banyak, tetapi ternyata kita istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan menjadi pemanjang pahala bagi orang tua kita, keluarga kita, wabil khusus guru-guru kita, dan menjadi asbab kebaikan bagi keluarga serta anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا مني. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.